Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Romaida Dolok Saribu. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Nah, coba kamu lihat dan kamu amati ciri hewan pada gambar di samping. Ciri-ciri yang dimiliki hewan tersebut merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk memperoleh makanan. Nah, anak-anak, mari kita pelajari lebih mendalam bagaimana penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut dengan adaptasi. Nah, anak-anak ibu, adaptasi ini terbagi atas 3. Yang pertama, penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Yang kedua, penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Dan yang ketiga, penyesuaian hewan terhadap kondisi yang ekstrim. Mari kita pelajari satu persatu tentang adaptasi ini. Pertama, penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Kita tahu makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok hewan. Maka akan ada banyak penyesuaian bentuk bagian tubuh hewan berkaitan dengan jenis makanannya. Yang pertama, penyesuaian bentuk mulut. Mulut serangga mempunyai bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Nah, perhatikan gambar yang pertama di sana ada bentuk mulut penggigit atau pengunyah pada belalang. Yang kedua, penghisap pada kupu-kupu. Yang ketiga, bentuk mulut penjilat pada lalat. Dan yang keempat, bentuk mulut penusuk pada nyamuk. Nah, selanjutnya yaitu bentuk paruh dan kaki pada burung. Kita lihat ada berbagai bentuk paruh seperti pada tabel di samping. Nah, perhatikan yang pertama itu bentuk paruh pada itik, yaitu paruhnya seperti sudu dan pangkal bergerigi yang berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Yang kedua pada burung elang, perhatikan paruhnya tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Yang ketiga pada burung pipit, di mana paruhnya pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian. Yang keempat pada burung pelatuk, yaitu paruhnya runcing agak panjang untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Yang kelima yaitu pada burung pelikan, di mana paruhnya panjang dan berkantong besar untuk menyimpan ikan. Yang terakhir yaitu pada ayam, di mana paruhnya pendek, tebal. Nah, bentuk kaki pada burung yang pertama perhatikan di tabel yaitu pada tipe pejalan kaki atau pengais. Contohnya ayam, yaitu memiliki 3 jari ke depan dan 1 jari ke belakang tidak tumbuh sempurna. Yang kedua tipe perenang, di mana jari kakinya berselaput, yaitu pada itik dan angsa. Yang ketiga yaitu pada tipe pemangsa, di mana jari kakinya pendek dan cakar kuat untuk mencengkeram, yaitu pada burung elang. Yang keempat yaitu tipe pemanjat, jari terdiri atas 4, di mana 2 jari berada di depan dan 2 jari di belakang. Contohnya pada burung pelatuk. Dan yang kelima yaitu tipe petengger, di mana contohnya pada kutilang dan kenari. Nah, yang terakhir adalah bentuk gigi berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, hewan herbivora memiliki gigi seri untuk menggigit, contohnya kelinci. Yang kedua, hewan karnivora memiliki gigi taring, contohnya harimau. Yang ketiga, hewan omnivora memiliki gigi seri, contohnya pada monyet. Baik anak-anak, kita lanjutkan bagian yang kedua yaitu penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Yang pertama disebut kamuflase, yaitu kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa, contohnya pada bunglon. Yang kedua mimikri, yaitu makhluk hidup yang meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Contohnya ulat yang bermimikri menyerupai ular untuk melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya adalah autotomi, yaitu kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali. Contohnya cecak dan kadal.
Kemudian ada hewan yang melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap, contohnya walang sangit. Kemudian ada hewan yang mengeluarkan bisa dan sengat, contohnya ubur-ubur. Kemudian ada hewan yang menyelamatkan diri dari predator dengan cara pura-pura mati, contohnya kumbang badak. Nah, yang terakhir adalah penyesuaian hewan terhadap kondisi yang ekstrim. Nah, yang pertama penyesuaian di kutub, contohnya pada penguin, di mana mereka menyimpan cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya. Yang kedua, penyesuaian di gurun, contohnya pada unta. Untuk bertahan hidup, mereka melakukan penyesuaian diri, yaitu memiliki punuk yang berisi cadangan lemak. Nah, anak-anak, sekian pembahasan kita tentang penyesuaian diri hewan dengan lingkungan ataupun adaptasi hewan dengan lingkungannya. Ibu berharap anak-anak memahami dan mengerti video pembelajaran yang Ibu berikan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat.